Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Rongsokan. Bentar ya, kita fokusin dulu. Kali ini kita dapat kiriman dari Cianjur. Nah, ini perdana ya. Kita unboxing di rumah ya. Jadi kita pengen tahu kualitas videonya seperti apa, kita nggak tahu ya. Kalau memang kualitasnya lebih bagus, berarti ke depan juga nanti kita unboxingnya di rumah aja ya. Kalau udah di unboxing baru kita naik ke gudang. Nah, kita lihat. Oke, yang pertama di sini kita kedatangan limbah dari Cinabe ya. Untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam kategori HP Cinabe kiloan ya. Jadi di sini kita langsung keprek manual ya. Masih dari Cinabe kiloan. Selanjutnya untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam kategori HP super ya. Jadi sini kita langsung review langsung ya. Kalengnya kita bersihkan. Jadi kawan-kawan bisa belajar bersama di channel ini ya. Nah, untuk kategori Nokia Super biasanya mempunyai list kuning dan IC besar seperti di video ya. Jadi sangat mudah untuk mengenali HP Super ya. Jadi di sini untuk HP Super mempunyai list kuning dan IC besar seperti di video. Jadi sudah jelas untuk kategori ini adalah kategori HP kiloan HP Super ya, atau Nokia Super. Nah, selanjutnya kategori Asus 8GB ya. Jadi untuk kategori ini masuk dalam kategori pilihan Asus 8GB. Jadi di sini kita spill random ya. Jadi kita spill random biar lebih mudah. Karena memang di sini masih posisi utuh semua ya, masih ada kaleng. Untuk kategori ini masuk dalam kategori C3 ya. Jadi untuk HP ini juga masuk dalam kategori C3 kiloan. Nah, ini biasanya didapat dari HP Nokia. Jadi untuk jenis ini masuk dalam kategori HP C3 kiloan. Jadi di sini benar-benar kita langsung review ya. Masih kotor. Nah, selanjutnya kategori HP Nokia A ya. Jadi di sini selalu saya infokan untuk HP Nokia A atau HP A kiloan mempunyai list kuning dan IC kecil ya, seperti ini. Jadi untuk kategori ini masuk dalam kategori HP A kiloan. Nah, kalau ini sudah jelas masuk dalam kategori grade BBA ya. Biasanya PCB ini didapat dari BlackBerry Onyx. Nah, untuk kategori BlackBerry Onyx masuk dalam kategori HP BB grade A. Nah, masih dalam kategori BB grade A ya. Ini adalah jenis PCB HP Gemini ya. Jadi untuk BB Gemini masuk dalam kategori HP grade A ya, BB grade A. Jadi ditimbang secara per kilo, dan untuk besinya nanti wajib dibersihkan ya, karena posisi ini masih kotor. Jadi buat kawan-kawan
ke depan nanti bisa dibersihkan dan siap ditimbang ya. Jadi semua besi yang ada di sini wajib dibersihkan ya. Jadi bersih dari pemberat. Nah, selanjutnya kategori dari BlackBerry seperti ini juga ya. Untuk kategori BB seperti ini juga masuk dalam kategori BB grade A ya, jika sudah dibersihkan dari kaleng penutup IC ya. Jadi untuk semua kaleng untuk HP kiloan itu wajib dibersihkan ya, karena memang untuk HP kiloan semua ditimbang secara per kilo. Nah, selanjutnya dari kategori BB sepotong seperti ini ya. Jadi untuk kategori ini digabung dan dimasukkan ke dalam kategori HP super sepotong ya. Karena di sini HP super sepotong harganya pun sudah mahal sekali ya. Mungkin harga terendah itu sudah 1,3 juta ke atas ya per kilo ya. Jadi di sini rata-rata untuk BB sepotong seperti ini masuk dalam kategori super sepotong ya. Jadi harganya pun sudah cukup lumayan. Masih dalam kategori HP C3 ya. Nah, untuk kategori HP C3 seperti ini sudah siap ditimbang secara per kilo, karena memang HP kiloan semua wajib bersih dari penutup kaleng ya. Nah, selanjutnya HP dari AP ini ya. Kita lihat. Untuk kategori ini masuk dalam kategori HPA ya, karena memang di sini mempunyai list kuning, walaupun kecil, jadi otomatis masuk dalam kategori kiloan HPA atau Nokia A ya. Jadi di channel ini kawan-kawan sangat mudah untuk belajar, karena di sini saya akan memberikan sampel dan menjelaskan kategori yang memang berlaku di lapangan. Di sini benar-benar masih kotor ya untuk kelas HP-nya ya. Masih kotor dari pemberat. Jadi buat kawan-kawan yang mau kirim-kirim nanti usahakan sudah bersih ya. Nah, untuk kategori HP Sony Ericsson seperti ini biasanya saya masukkan ke dalam kategori HPB ya. Jadi kawan-kawan bisa belajar, karena di sini hanya banyak IC, akan tetapi tidak ada list kuning sama sekali. Jadi otomatis kita masukkan ke dalam HPB kiloan. Harganya pun sudah tinggi ya, mungkin di atas 1 jutaan per kilo ya. Itu harga paling rendah. Nah, dari HP Sony Ericsson ini juga ada yang masuk dalam kategori HP super ya. Buktinya di sini untuk HP Sony Ericsson mempunyai list kuning dan IC besar, jadi otomatis bisa digabungkan ke dalam HP Nokia Super. Jadi sekali lagi, untuk HP Super itu wajib mempunyai list kuning dan juga IC besar ya, dibandingkan HPA ya. Jadi kawan-kawan sangat mudah untuk mengenali berbagai macam jenis HP kiloan yang berlaku di lapangan. Ini benar-benar random ya. Untuk kategori HP seperti ini biasanya didapat dari HP Nokia ya. Untuk kategori ini di para pengepul ada yang berbeda ya. Ada yang dimasukkan ke dalam jadulan, ada juga yang dimasukkan ke dalam HPB. Untuk saya pribadi di sini biasanya saya gabungkan ke dalam HP jadulan ya. Jadi jika memang saya salah, saya mohon maaf, karena memang di sini berdasarkan pengalaman saya ya. Akan tetapi dari kawan-kawan mungkin ada yang menjual dimasukkan ke dalam kategori B, itu sudah lebih bagus dibandingkan dimasukkan ke dalam HP jadulan ya.
Akan tetapi untuk di saya biasanya saya gabungkan ke dalam HPA atau kejadulan. Jadi di sini line pengepul mungkin line grade ya. Mungkin kalau kawan-kawan ada yang mendapatkan grade HPB itu lebih baik dibandingkan kejadulan gitu. Jadi buat kawan-kawan, tergantung kawan-kawan menjual kemana. Kalau ke saya itu biasanya saya masukkan ke dalam HP jadulan. Jadi saya mohon maaf ya, karena memang ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi di sini kawan-kawan bisa belajar dengan mudah ya. Selanjutnya kategori HP super ya. Jadi di sini memang untuk kategori HP super saya selalu ucapkan untuk HP super itu wajib mempunyai IC besar dan list kuning seperti di video. Jadi otomatis untuk kategori ini bisa digabungkan ke dalam HP super kiloan. Nah, selanjutnya untuk kategori ini bisa dimasukkan ke dalam kategori HP B Samsung ya. Jadi punya grade tersendiri di luar grade AB ya. Jadi untuk kategori ini bisa digabungkan ke dalam grade B Samsung. Jadi di sini hampir rata-rata masih utuh ya. Jadi kita bingung untuk reviewnya. Akan tetapi di sini saya review random agar kawan-kawan bisa belajar dengan mudah. Untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam kategori HP Samsung kiloan. Jadi di video ini kita fokus membahas HP kiloan yang ada di dalam paket tersebut ya. Jadi di sini untuk kategori ini bisa dimasukkan ke dalam HP Samsung kiloan. Ya. Selanjutnya untuk kategori Qualcomm bisa dimasukkan ke dalam kategori BBA ya, atau ke HPB atau ke Qualcomm, karena memang untuk harganya sama. Karena untuk harga ini sama dengan BBA dan HPB kiloan. Nah, selanjutnya kategori HPB BB juga ya, BBA ya maksud saya. Jadi buat HP seperti ini, untuk BlackBerry seperti ini dari Onyx bisa dimasukkan ke dalam BBA yang berlaku di lapangan. Jadi semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dari hari ke hari. Berjumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.